Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai pemodelan biomekanika. Baik, tujuannya pemodelan biomekanika itu adalah untuk mengukur kapasitas otot rangka. Nah, di mana pengukuran kapasitas otot rangka ini nanti dibandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan atau disebut dengan demand. Sedangkan kapasitas otot rangka itu disebut dengan capacity atau simbolnya adalah C. Pemodelan biomekanika ini ada dua, ada model tangan siku, menghitung besaran momen pada siku yang ditimbulkan akibat tangan menahan suatu beban. Nah, di sini yang bekerja itu adalah tangan. Nah, sedangkan model punggung bawah yaitu menghitung momen dan gaya yang terjadi pada punggung bawah akibat pengangkatan suatu benda. Nah, ini di sini digunakan apabila posisi pengangkatannya itu tumpuannya itu adalah punggung, gitu. Meskipun nanti diangkat oleh tangan, tapi lebih banyak menggunakan tumpuan punggung. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, baik. Kita akan belajar mengenai model tangan siku. Nah, kasusnya adalah seperti ini. Nah, biasanya ini pemodelan seperti ini digunakan, model tangan siku digunakan untuk mengevaluasi pengangkatan sebuah benda yang tumpuannya itu adalah di tangan. Ya, seperti ini. Ini adalah orang yang sedang mengangkat sebuah benda, begitu ya. Nah, dimana paling besar kekuatannya itu adalah menggunakan kekuatan tangan. Nah, di sini kita buat ya, biasanya kalau untuk memodelkan tangan siku, pemodelan biomekanika itu sama halnya dengan pemodelan fisika. Jadi kita membuat diagram benda bebas ya, disebutnya diagram benda bebas. Nah, yang melakukan kerja pada saat pengangkatan seperti ini itu adalah lengan ya. Ini lengan atas, yang ini lengan bawah. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarkannya? Diagram bebas ya. Diagram benda bebas yaitu ini adalah sikunya. Kemudian ini adalah telapak tangannya yang mengangkat benda. Nah, kemudian di sini ada gaya-gaya yang bekerja ya pada saat mengangkat benda. Kita tuliskan gaya yang bekerjanya apa saja. Nah, kemudian di sini ada putaran momen ya. Nah, ini untuk mengetahui tanda ya, sign dari pada saat kita memasukkan rumus ya, rumus momennya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, bagaimana solusi penyelesaiannya apabila mendapatkan kasus seperti tadi ya, orang dengan mengangkat benda dengan kedua tangannya, begitu. Nah, yang pertama, buatlah sebuah diagram benda bebas ya, atau free body diagram. Diagram benda bebas itu yang seperti tadi ya. Yang seperti ini. Nah, ini diagram benda bebas. Siku, kemudian ada telapak tangan ya yang bekerja. Nah, kemudian ada gaya apa saja? Yang pasti di sini ada gaya bicep ya. Gaya bicep itu ke atas artinya melakukan kerja. Lalu lengan ini punya bobot ya. Nah, W sama dengan MG. MG itu W sama dengan atau gaya bobot itu nilainya ke bawah. Ya, bobot lengan itu nilainya ke bawah. Kemudian ada gaya benda. Gaya benda juga
ke bawah atau disimbolkan dengan F benda. Ya, ini diagram benda bebasnya. Nah, kemudian tetapkan konvensi tanda. Nah, ini tadi ya. Ini F bisep ke atas ya. Karena tadi yang melakukan kerja ya. Ada kerja di sini adalah bisepnya, berarti ke atas, kemudian ada bobot lengan ke bawah dan F bendanya ke bawah. Itu konvensi tandanya. Kemudian lakukan analisis terhadap gaya-gaya eksternal yang terjadi akibat pembebanan dari kerja, termasuk bobot segmen tubuh. Oke, kita lihat nanti ya. Kemudian lakukan analisis terhadap gaya-gaya internal ya pada sistem otot rangka. Oke, ini contohnya mengacu pada gambar yang tadi, asumsikan total beban yang akan diangkat atau dibawa adalah 15 kg. Apakah pekerjaan tersebut aman untuk Anda? Dan aku analisis dengan pemodelan tangan siku. Ya, Anda bayangkan bagaimana mengangkat beban sebanyak 15 kg dengan menggunakan tangan ya, kedua tangan. Seperti membayangkan seperti mengangkat anak kecil ya. Bobotnya 15 kg gitu kan. Oke, kita lihat. Yang pertama kita buat diagram benda bebasnya ya. Free body diagram. Ini diagramnya, ini ada siku, kemudian di sini ada telapak tangannya. Lalu tadi gaya yang bekerja itu adalah F bisep ke arah atas, lalu ada bobot lengan itu sendiri ya. Bobot tubuh yang sign-nya itu ke bawah atau F lengan sama dengan 10. 10 itu massa dikali gravitasi ya. Jadi masanya itu 1 kg kira-kira lengannya itu. Kemudian telapak tangannya F benda ya tadi kan. F itu adalah M kali G ya. Masanya itu 15 kg dikali gravitasi 10. Nah, jadi 150 Newton ke bawah. Nah, jangan lupa kita masukkan di sini jaraknya karena kita akan menghitung momennya. Di mana momen itu adalah F dikali G ya. Dikali ya S atau X atau jarak begitu. Jadi kita harus di sini jarak. Nah, di mana F bisep itu besarnya biasanya itu jaraknya dari siku menuju F bisepnya itu adalah 2 cm. Kemudian F lengan itu biasanya berada di titik tengah tubuh, di titik tengah dari benda begitu. Nah, bendanya itu lengan, nah ini titik tengahnya adalah di sekitar 15 cm. Nah, kemudian bendanya itu ada di ujung tangan, di telapak tangan. Nah, besarnya adalah 32 cm ya jaraknya. Nah, ini momennya artinya kalau X momen positif artinya kemudian ada tanda lingkaran seperti ini, artinya dia berlawanan positif apabila berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam dia momennya negatif. Nah, oke. Apa saja yang nilai yang tidak diketahui? Nah, tadi kan F benda, F bisep, ya, F lengan sudah diketahui ya, 10 ya. Anggap saja massa dari lengannya itu 1 kg. Kemudian F bendanya juga sudah diketahui 150. Nah, tinggal F bisepnya. F bisep berapa? Begitu. Dan F siku. Nah, di sini ada gaya di siku juga. Lalu M sikunya, momen sikunya berapa? Oke, kemudian kita identifikasi apa saja gaya-gaya eksternal dan internalnya. Gaya eksternal itu adalah gaya-gaya pada titik benda
atau F benda serta gaya pada titik pusat massa tangan ya, atau F lengan. Kemudian momen internal adalah momen yang dihasilkan dari gaya-gaya internal, yaitu pada titik siku, F siku, serta pada bicep, F bicep. Nah, sigma, nah di sini rumusnya adalah sigma M siku sama dengan 0 karena dia gaya konservatif, artinya setiap aksi reaksi itu nilainya sama dengan 0. Jadi sigma M siku sama dengan 0. Sigma momen yang ada di siku itu ada apa saja? Ada momen eksternal dan momen internal. Atau, nah ini gaya aksi reaksi ya, M siku sama dengan min M siku ini ada tanda garis di atas untuk membedakan antara momen eksternal dan momen internal. Oke, sekarang perhitungan momen eksternal berdasarkan gaya-gaya eksternal. Yang tadi gaya-gaya eksternalnya ada apa saja? Ada F benda dan F lengan. Oke, ini rumus dari momen. Momen sama dengan F dikali D ya. Kemudian momen eksternalnya atau M siku sama dengan MA ditambah MB ya. MA-nya itu adalah massa dari bebannya, kemudian MB-nya itu massa dari lengannya, momen dari lengannya. Nah, kemudian FA itu nilainya negatif 150 Newton ya, karena dia ke bawah. Kemudian dikali 0,32. 0,32 itu dari mana? Kita lihat. Dari sini ya. Ini kan F bendanya di sini ya. Kemudian jaraknya dari siku adalah 32. Jadi jaraknya itu adalah 32. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian dikurang. Tadi ya F lengan juga arahnya ke bawah, min 10 Newton dikali 0,15 jaraknya. Nah, kemudian dikalikan ya. Ini hasilnya min 48, yang ini hasilnya 1,5. Min 1,5, kemudian ditambahkan jadi min 49,5. Itu adalah gaya eksternalnya. Min 49,5 Newton meter ke arah berlawanan arah jarum jam. Atau kalau dia searah jarum jam, jadinya 49,5 Newton meter. Nah, kita sudah dapat momen eksternalnya dan kita cari momen internalnya. Berdasarkan gaya-gaya internal, ada apa saja nih ya. M siku yang ada tanda atasnya ini, itu adalah momen gaya internalnya. Kita sudah punya persamaan tadi di atas di awal bahwa M siku sama dengan min M siku. M siku yang ada garisnya sama dengan min M siku. Ya. Kemudian kita juga dapat perhitungan sebelumnya min M siku. M sikunya adalah sebesar min 49,5 ya. Kalau dikali min jadi plus 49,5 Newton meter. Nah, lalu kita cari M siku itu ada apa saja gaya internalnya. Gaya internalnya itu ada momen di siku dan momen bicep. Ya, momen siku itu rumusnya F siku dikali D, dan momen bicep F bicep dikali D. Oke, karena F siku itu berada di titiknya, berada di titik itu sendiri, jadi dia jaraknya 0. Nah, kemudian F bicep, sisanya tinggal F bicep dikali D. F bicepnya kan kita mencari ya berapa F bicepnya. Kemudian jaraknya tadi 0,02 meter dari siku. Nah, kita dapat di sini persamaan 49,5 sama dengan F bicep dikali 0,02 meter. Jadi F bicep sama dengan
49,5 dibagi 0,02 atau besarnya 2475 Newton. Nilai positif berarti gaya ke atas ya, nilainya positif berarti gayanya ke atas F bicepnya. Artinya F bicep ini bicepnya itu melakukan kerja sebesar 2475 Newton. Oke, apa kesimpulan yang didapatkan? Bahwa untuk melakukan pekerjaan menahan beban sebesar 15 kg oleh satu tangan dihasilkan M sikunya sebesar 49,5 Newton meter dan F bicep sebesar 2475 Newton. Nah, lalu apakah demand itu lebih besar dari capacity? Nah, kita lihat kapasitasnya itu adalah besaran bicepnya ya, berapa gaya bicep yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian demand atau kebutuhannya, D-nya itu adalah bendanya, berat bendanya. Oke, berat bendanya itu ada tadi 150 Newton ya, sedangkan F bicepnya itu adalah 2475. Artinya kapasitasnya masih lebih besar dari demand, sehingga pekerjaannya aman dilakukan. Baik, itu ya kesimpulannya. Lalu tugasnya ini adalah mengacu pada gambar yang tadi. Asumsikan total benda yang akan diangkat atau dibawa adalah 20 kg ya. Apakah pekerjaan tersebut aman dilakukan ya? Lakukan analisis dengan pemodelan tangan siku. Nah, coba Anda buat seperti tadi caranya ya, tahap-tahapannya. Nah, kemudian kalau dihitung ini kira-kira besarnya adalah 3275. Oke, silakan ya Anda buat hitung-hitungannya. Nah, lalu strategi perbaikan kerjanya seperti apa kalau agar ergonomis gitu ya. Yang pertama itu adalah kurangi demand-nya ya, kurangi berat bendanya. Kemudian momen arms-nya atau jarak ya, karena yang dihitung adalah momen itu besarannya itu tergantung dari jaraknya ya, jarak beban ke tubuh, postur atau layout kerja. Nah, itu harus pendek jaraknya. Kemudian tingkatkan capacity ya, seleksi pekerja, hindari dampak beban kerja untuk sendi atau tubuh yang relatif lemah. Nah, misalnya tubuhnya itu bendanya itu ditumpu pada ligamen atau tendon yang sebenarnya dia itu mudah rusak gitu. Nah, itu tadi pemodelan tangan siku. Lalu ini saya jelaskan sedikit mengenai pemodelan punggung bawah. Pemodelan punggung bawah digunakan apabila ada pengangkatan yang tumpuannya itu adalah punggung. Begitu. Biasanya mengangkat benda dari bawah begitu ya ke atas. Nah, di mana di sini ada punggungnya ini mendapatkan beban. Nah, sedangkan punggungnya, gerakan di punggung ini terbatas ya, terbatas. Oke, ini contohnya. Nah, ini ada gaya apa saja yang terdapat di pemodelan punggung bawah ini. Ya, momen eksternalnya itu adalah ada bendanya, bebannya, kemudian ada punggungnya ya, berat punggung. Nah, lalu kalau dari dekat, nah biasanya pada saat mengangkat, gerakan mengangkat itu yang terkena beban itu adanya di lumbar 5 sakrum 1 terkena bebannya. Ya, jadi dari sini
kita harus cari berapa gaya yang didapatkan oleh lumbar 5 sakrum 1 di sini ya, L5S1. Ya, dimana besarnya itu adalah FBW ditambah loadnya, ditambah berat bendanya. Oke. Nah, di mana sih letaknya L5S1 ya? Nah, ini yang pertama, di sini ada di sini ada tulang leher begitu ya. Kemudian ada tulang punggung yang terdiri dari 12 torak ya. Di sini ada yang menyambung ke rusuk ya, ke tulang rusuk toraks. Kemudian di bagian bawah, punggung bawah itu ada lumbar yang jumlahnya 5. Kemudian di sini yang menyambung ke area bokong ya, ada 5 tulang sakral dan 1 tulang ekor atau coccyx. Nah, di mana di antara ruas tulang ini itu ada namanya invertebratal disc. Ya, di mana disc ini itu lunak tergantung dari pergerakan otot ya. Dan dia tidak boleh terkena pembebanan berlebih secara terus-menerus gitu. Apa akibatnya? Akibatnya kalau adanya beban lebih secara terus-menerus, dia akan bengkak ya. Dan bengkak kemudian terjepit di sini sehingga disebut biasanya penyakitnya namanya HNP begitu. Oke, itu yang dihindari ya pada saat melakukan pengangkatan. Nah, sehingga harus dimodelkan apakah pengangkatan ya dengan kegiatan seperti itu aman atau tidak. Dengan pengangkatan yang tumpuannya itu adalah punggung ya. Oke. Jadi pada model ini, momen yang diukur adalah tulang belakang pada ruas L5S1. Ruas L5S1 dipilih karena merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kritis ya dan mendapatkan beban yang tinggi saat pengangkatan dengan posisi umum. Agak membungkuk seperti tadi gambarnya. Nah, di mana F compressionnya itu harus kurang dari 3.400 dan F shear-nya itu kurang dari 500 Newton. Oke, itu solusi ergonomisnya bagaimana evaluasi penanganan material ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara pengangkatan yang benar. Jadi pengangkatan yang benar itu tidak boleh kalau misalnya dari posisinya berdiri, bebannya ada di bawah, tidak boleh langsung ngangkat ya. Jadi harus ada jongkok dulu gitu baru ke atas. Nah, kemudian perancangan baru sistem penanganan material ya. Jadi sebisa mungkin untuk material-material yang beratnya sangat berat gitu, melakukan perancangan alat agar meminimalkan pengangkatan. Ya, kemudian apalagi training dan pemilihan karyawan, di mana karyawan yang biasanya memiliki fisik tubuh yang lebih besar itu memiliki kapasitas tubuhnya juga lebih besar dalam hal pengangkatan. Baik, sekian video dari saya mengenai pemodelan biomekanika. Boleh Anda kerjakan tugasnya ya, lalu pertemuan berikutnya kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.